Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. God bless you. Hai, Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Andini Mambaluwotu. Saya mahasiswa semester 3 dari Administrasi Gereja Baru. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang 6 dimensi, di mana 6 dimensi akan menjadi salah satu pedoman kita dalam Administrasi Gereja Baru. Administrasi Gereja Baru atau disingkat dengan AGB merupakan salah satu mata kuliah baru di kalangan akademik STT Inti Makassar. Dalam area sebelumnya, gereja-gereja yang ada telah mempunyai sistem administrasi gerejanya masing-masing, dan ini bisa dikenal sebagai administrasi gereja lama atau AGL. Kehadiran AGB ingin dan memperbaharui apa yang tidak lagi relevan dari AGL, mengingat sering berjalannya dan berkembangnya zaman. Setiap sistem yang ada harus mengalami perubahan-perubahan penting untuk diingat secara seksama bahwa kehadiran AGB bukan semata-mata ingin menjadi salah satu disiplin ilmu yang membawa doktrin baru bagi para pemimpin atau gerejanya. Pembaharuan sangat diperlukan bagi setiap gereja-gereja yang ada, khususnya bagi mereka yang masih hidup di AGL. Mengapa? Sebab di area sekarang ini, pelayanan yang kontekstual sangatlah dibutuhkan oleh setiap umat Allah dan imannya masing-masing. Oleh sebab itu, dalam AGB terdapat beberapa dimensi yang akan saya paparkan dalam video kali ini. Yang pertama, dimensi Alkitab, teologi, dan doktrin. Dalam kehidupannya, umat Kristen harus bersedia untuk melayani terlepas dari pendapatan usia atau kedudukan sosial. Beberapa orang percaya bahwa hanya yang dilayani hanya orang miskin, yang rendah, dan hanya orang cacat. Nah, orang lain berpikir bahwa pelayanan hendaknya hanya diberikan oleh orang kaya. Namun Yesus mengajarkan yang sebaliknya. Ketika ibu dari 2 muridnya memintanya untuk menghormati putra-putranya dalam kerajaannya, Yesus menjawab, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu." Matius 20 ayat 26-27. Dalam dunia pelayanan terdapat beberapa dimensi atau sisi yang penting untuk menjadi perhatian seluruh umat Kristen, khususnya para pelayan di gereja, yakni Alkitab, teologi, dan doktrin. Adapun penjelasan terkait 3 dimensi atau sisi yang telah disebut di atas sebagai berikut. Yang pertama, Alkitab. Alkitab adalah kitab suci orang Kristen, sebagaimana orang-orang kepercayaan lain memandang Alkitab sucinya masing-masing. Demikian orang Kristen memandang Alkitab sebagai buku yang sangat berharga dan mulia. Kata Bibel atau Alkitab berasal dari bahasa Latin dan Yunani yang berarti kitab. Nama yang pantas karena Alkitab adalah kitab bagi semua orang, bagi segala zaman, khususnya umat Kristen. Alkitab tidak semata-mata memberikan informasi mengenai Allah dan apa yang dikehendakinya, tetapi firman Allah mampu menyentuh kehidupan, mulai dari yang paling dalam, yaitu hati manusia. Alkitab menjadi dasar pengetahuan bahwa Allah adalah kasih. Kasih itu bukan hanya sekedar atribut Allah, melainkan tindakannya yang nyata menyelamatkan seluruh umat manusia. Yang kedua, teologi. Teologi adalah ilmu pengetahuan mengenai hal-hal ilahi, yakni mengenai Allah, bukan menurut rasio manusia, tetapi wahyu ilahi, yang menunjukkan bukan hanya siapakah Allah di dalam dirinya, tetapi juga tentang bagaimana Allah berealisasi dengan umat manusia. Belajar teologi bukan hanya tertarik pada Allah, tetapi belajar teologi adalah pencarian kebenaran hakiki mengenai Allah, dari kita dan dunia menjadi tempat manusia. Berdasar hal tersebut, setiap umat Kristen yang telah belajar dan memahami teologi akan mampu menciptakan dunia pelayanan yang sesuai dengan kehendak Kristus. Yang ketiga, doktrin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, doktrin merupakan ajaran tentang asas suatu aliran politik atau keagamaan. Dalam ruang lingkup agama Kristen,
maka dan dapat dipahami secara seksama bahwa doktrin adalah ajaran-ajaran dasar tentang iman Kristen. Dan hal ini didasarkan pada Alkitab. Dalam keberadaannya, doktrin dapat mencakup banyak hal, khususnya dalam kekristenan. Namun, dalam hal ini, doktrin yang dimaksud adalah ajaran-ajaran dasar yang ada di dalam iman Kristiani, yakni tentang Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, di mana ketiganya berperan penting bagi seluruh gereja yang ada di dunia demi mewujudkan pelayanan dan dunia administrasi gereja di dalam dunia ini. Dimensi yang kedua yaitu dimensi kebijakan gereja. Keberadaan gereja-gereja yang ada di dunia, khususnya di Indonesia, tidak akan terlepas dari yang biasanya disebut sebagai kebijakan gereja. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan satu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak guna mencapai sasaran atau tujuan. Dengan demikian, kebijakan gereja dapat dipahami sebagai sebuah konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dari gereja-gereja yang ada dalam pelaksanaan suatu pelayanan, kepemimpinan, dan sebagainya. Dalam pembuatan dan penerapannya, pemimpin-pemimpin gereja tidak dapat sembarangan dalam merencanakan setiap kebijakan gereja. Sangatlah penting bahwa para pemimpin gereja harus memperhatikan beberapa aspek atau dimensi dalam merancang suatu kebijakan gereja, yakni yang pertama, masalah jemaat atau gereja, yang kedua, kebutuhan jemaat atau gereja, dan yang ketiga, aspirasi jemaat atau gereja. Ketika kebijakan yang dirancang dan dibuat telah sesuai dengan 3 aspek yang disebut, maka dapat dipastikan bahwa gereja-gereja yang ada akan mampu mewujudkan kasih Allah yang nyata di dunia bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa membeda-bedakan satu sama lain, serta dengan mudah nantinya menghadapi setiap pergumulan dalam melakukan pelayanan. Adanya perencanaan dan pembuatan kebijakan-kebijakan yang bersifat demokratis dan berdasarkan dialog antara pemimpin dengan jemaat akan membuat setiap gereja mampu menciptakan semua produk kebijakan gereja yang berkualitas. Adapun tujuannya bukan sekedar hanya ingin menyenangkan sesama, melainkan juga menyenangkan Allah melalui setiap pelayanan yang ada. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa di beberapa gereja masih terdapat banyak pemimpin gereja, pendeta, atau aktivis gereja terjebak oleh kesibukan yang luar biasa dalam berbagai kegiatan, program, rapat-rapat, atau berorganisasi. Hal ini mengakibatkan banyak dari mereka sering lupa bahwa yang terpenting itu adalah gereja. Adalah orang-orangnya, adalah gereja ada untuk melayani orang demi pembantunya. Dalam menciptakan kebijakan-kebijakannya, setiap gereja harus mempunyai kedewasaan dalam kepekaan dalam mengenali jemaatnya dan lingkungannya. Masyarakat yang ada di sekitarnya. Tidak hanya itu, kesadaran itu juga akan membawa setiap gereja berhasil dalam mewujudkan satu administrasi yang baru, yang di dalamnya mempunyai struktur-struktur, program-program, dan pelayanan yang profesional dan sistematis dalam melakukan pelayanan dan menyatakan kasih Allah kepada sesama makhluk hidup tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Nah, bab ketiga atau dimensi ketiga. Nah, dimensi ketiga ini kita akan membahas tentang dimensi manajemen dan kepemimpinan gereja. Secara alami, istilah manajemen berasal dari kata dalam bahasa Inggris management, yang kata aslinya adalah mengelola. Sejak awal mulai penciptaan, manusia merupakan makhluk terbatas. Adanya keterbatasan ini sangat membuat manusia membutuhkan manusia lain agar dapat membuatnya menjalani kehidupan di dunia. Dengan kata lain, manusia adalah makhluk sosial. Disinilah inti dari arti dari ilmu manajemen, yakni ilmu yang hadir dan dipakai manusia untuk melipat gandakan kemampuan seseorang
di saat menjalankan pekerjaannya. Dalam pelaksanaannya terdapat 4 fungsi utama di dalam manajemen, yakni yang pertama, perencanaan atau planning, yang kedua, perorganisasian atau outsourcing, yang ketiga, pelaksanaan atau accounting, dan yang keempat, pengawasan atau controlling. Demikian pula bila dikaitkan dengan gereja, di mana gereja mempunyai pemimpin dan pelayan lainnya yang membantu pemimpin gereja untuk melayani, maka gereja yang ada harus secara seksama memperhatikan 4 fungsi utama dari manajemen. Adapun tujuan agar tercipta manajemen yang ideal di dalam gereja. Selain itu, hal ini nantinya juga membantu para kepemimpinan dan pelayanan gereja yang ada untuk melakukan pelayanan yang maksimal dan efisien kepada Allah dan umatnya. Nah, ketika membicarakan tentang manajemen, khususnya manajemen gereja, berarti di dalamnya ada yang disebut kepemimpinan atau pendeta. Ada kepentingan menjadi tanda bahwa dalam melaksanakan sebuah manajemen ada yang mengatur, dan orang pemimpin yang mengatur harus mempunyai kebijakan dari dirinya sendiri, khususnya kebijakan yang memberi dampak positif. Apa itu kepemimpinan dan kepemimpinan Kristen? Nah, adapun kepemimpinan dalam gereja ataupun manajemen gereja bukanlah milik pribadi dari beberapa orang yang memiliki wibawa dan karisma. Kepemimpinan adalah proses yang digunakan untuk sekelompok orang biasa untuk memberikan apa yang terbaik dan mereka dari orang-orang lain. Kepemimpinan adalah sebuah bukti tentang kapasitas seorang untuk menuntun sesamanya manusia ke tempat yang belum mereka datangi. Namun, dari sekian banyak gaya kepemimpinan yang ada, gaya kepemimpinan roh adalah salah satu gaya yang relevan untuk digunakan dalam manajemen dan memimpin umat Allah dalam gereja. Mengapa demikian? Sebab Allah penerapan gaya kepemimpinan roh, seorang atau sekelompok orang telah dipilih sebagai pelayan gereja akan menjadi Alkitab sebagai dasar untuk melakukan setiap pelayanan, khususnya dalam manajemen kepemimpinan gereja. Oke. Nah, kita masuk kepada dimensi yang keempat, yaitu dimensi budaya organisasi gereja. Secara umum, organisasi dapat didefinisikan sebagai perangkat sistem nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan asumsi-asumsi atau norma-norma yang telah lama berlaku, disepakati dan diikuti oleh para anggota satu organisasi sebagai pedoman perilaku dan pemecahan masalah organisasinya. Dalam tulisan ini, budaya organisasi yang dimaksud berada dalam ruang lingkup gereja, mengingat gereja juga merupakan sebuah institusi atau kelompok. Selain itu, budaya organisasi juga merupakan satu kekuatan sosial yang tidak tampak, yang dapat menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi untuk melakukan dan mewujudkan visi misi dari organisasi tersebut. Secara tidak sadar, setiap orang yang berada dalam satu organisasi atau gereja nantinya akan mempelajari budaya yang berlaku di dalam organisasinya. Nah, maka tidak heran bila masing-masing organisasi mempunyai peraturan atau ketentuan masing-masing dalam berdirinya sebuah organisasi. Berbicara mengenai organisasi, perlu diketahui bahwa gereja merupakan organisasi non-publik, hadir sebagai sebuah entitas spiritual dan entitas sosial. Gereja sebagai organisasi non-publik membutuhkan gereja sumber daya manusia yang handal dan melakukan tugas dan tanggung jawab organisasi untuk mencapai tujuan, yakni mewujudkan kerajaan Allah dan dunia. Oleh sebab itu, gereja perlu mendapat dukungan dari satu kepemimpinan yang baik. Kepemimpinan yang dimaksud adalah pemimpin yang dikenal sebagai pendeta atau pastor dalam Katolik. Nah, sering berjalannya waktu, budaya organisasi maupun pengaruhnya mulai masuk ke dalam kehidupan bergereja dan membawa dampak yang beragam di setiap gereja yang ada. Dan budaya organisasi seorang pemimpin tidak dapat terlepas dari dua hal, yaitu disebut sebagai otoritas. Perkembangan budaya dalam gereja terus berkembang hingga saat ini, dan hal ini harus dapat dikontrol agar setiap atau tetap sesuai dengan isi kitab suci, yakni Alkitab.
Mengapa demikian? Sebab budaya yang berkembang dalam lingkup setiap organisasi atau gereja akan berbeda dan juga akan mempengaruhi setiap sikap dan perilaku para anggotanya. Budaya organisasi sangatlah penting dalam satu organisasi, sebab budaya organisasi mampu menjadi pedoman menghadapi permasalahan yang tidak ada dalam organisasi. Adanya budaya organisasi diharapkan dapat mencakup setiap kebutuhan dan mengembangkan seluruh strategi dalam pengelola budaya organisasi dan lingkup gereja. Akan tetapi, alangkah lebih baiknya budaya organisasi sejak dahulu dengan maksud bahwa budaya organisasi diterapkan oleh pemimpin gereja tidak sampai mengurangi budaya yang ada pada dasarnya atau yang ada pada dalam gereja. Nah, dalam budaya organisasi dan budaya gereja di dalam gereja sering mengalami hambatan dikarenakan tidak adanya transformasi leader yang berinisiatif dan mendorong pembentuk atau pembangun budaya organisasi dan budaya gereja yang benar. Peran pemimpin jemaat dalam hal ini harus bisa melakukan dan memperkuat aspek-aspek budaya jemaat yang dipimpinnya, sehingga akhirnya budaya organisasi dan budaya gereja ideal dapat diwujudkan digunakan dalam kehidupan bergereja. Nah, kita akan masuk ke bab atau ke dimensi kelima, yaitu dimensi ekologi administrasi gereja baru. Pada bagian ini terdapat banyak hal menarik yang dapat dilakukan seorang pemimpin gereja dalam pemimpin para umat Allah dengan konsep administrasi gereja baru dalam dimensi ekologi. Dimensi ekologi yang dimaksud dalam pembahasan tidak terkait sepenuhnya pada permasalahan akan kelestarian lingkungan, namun tentang bagaimana seorang pemimpin dapat melestarikan kehidupan berjemaatnya dengan menyesuaikan visi misi gereja seturut dengan perkembangan teknologi serta zaman di masa kini. Perkembangan teknologi di area sekarang ini sangatlah berpengaruh dan pemimpin umat Allah khususnya di area pandemi COVID-19. Sejak COVID-19 menyerang dunia, khususnya di Indonesia, gereja-gereja yang dianut secepatnya agar bisa menyesuaikan diri dalam pelayanan kepada umat Allah dengan menggunakan teknologi, yakni sebagai platform media sosial yang terhubung dengan internet, yakni YouTube, Zoom, dan sebagainya. Adanya perubahan media sosial yang di dalam dunia pelayanan semacam ini dengan berbasis virtual dan online membuat setiap pemimpin gereja harus mampu ikut andil dalam penuh tanggung jawab di dalamnya. Tujuannya agar pekerjaan kerja Allah tetap dapat terlaksana dan di tengah situasi pandemi. Salah satu kemajuan teknologi yang sedang dirancang umat manusia di area sekarang ini yang nantinya berpotensi besar memberi pengaruh dan kehidupan pelayanan gereja yang adalah aktivitas atau kecerdasan bantuan. Salah satu bentuk nyata kemajuan teknologi yang telah terhubung dengan kecerdasan bantuan adalah smartphone dan gadget yang di masa sekarang telah sering digunakan oleh umat manusia. Adanya gadget menjadi salah satu alat yang digunakan oleh seorang pemimpin untuk melakukan pelayanan dan urusan lainnya yang berkaitan dengan pelayanan kepada para umat di dalam gereja. Ada banyak keuntungan yang dapat diperoleh dari kemajuan teknologi, khususnya keuntungan dalam hal finansial bagi para pemimpin umat Allah di gereja. Dengan maksud, para pemimpin dapat melakukan sebagian usaha guna menciptakan sebuah visi dan misi yang berhubungan dengan sikap ramah terhadap lingkungan hidup atau ekologi. Salah satunya adalah membuat visi misi bersama dengan para umat yang berinvestasi dalam dunia saham digital, internet, dalam perusahaan-perusahaan di dunia yang bergerak dalam rata pelestarian lingkungan hidup. Memanglah benar bahwa terdapat banyak peluang yang dapat digunakan para pemimpin gereja dalam memanfaatkan kemajuan teknologi guna membantu kelancaran pelayanan di dalam gereja. Tak hanya itu, bahkan hal ini menjadi warna bagi dunia pelayanan sebab tidak dapat dipungkiri juga bahwa sering berjalannya waktu
teknologi akan semakin canggih dan gereja-gereja yang dianut untuk dapat mengkonsentrasikan dirinya demi tetap terwujud pelayanan yang maksimal kepada umat Allah. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada dimensi keenam atau dimensi terakhir. Semoga video-video saat ini menjelaskan tentang 6 dimensi dapat bermanfaat bagi kita. Nah, kita melangkah pada dimensi keenam, yaitu dimensi evaluasi kinerja kerja. Dimensi evaluasi kinerja kerja. Dalam kehadirannya di tengah lampiasan masyarakat, gereja-gereja yang dianut oleh untuk tetap fokus dalam memenuhi amanat agung. Dengan maksud gereja-gereja yang ada harus menekankan 5 fungsi dasar, yakni penginjilan, pemuritan, pelayanan, persekutuan, dan penyembahan. Nah, mewujudkan 5 fungsi akan menghasilkan 4 hasil yang positif. Pertama, pertumbuhan jumlah, pertumbuhan rohani, perluasan pelayanan, dan kemajuan misi. Setiap gereja harus merencanakan, meneliti, dan bekerja untuk bertumbuh. Dalam pengelolaan komponen-komponen pertumbuhan untuk dirinya sendiri, setiap gereja perlu untuk melakukan perencanaan, mengimplementasikan, perorganisasian, supervisi, dan evaluasi. Pemahaman utama dalam tulisan ini adalah salah satu komponen utama yang diperlukan dalam pertumbuhan gereja, yakni evaluasi. Pada dasarnya, setiap gereja mempunyai para pemimpinnya masing-masing dan dapat dipastikan juga dengan gayanya masing-masing. Akan tetapi, mereka tidak dapat terlepas dari amanat agung Allah. Oleh sebab itu, setiap pemimpin diwujudkan menciptakan visi misi sebagai gereja atau bagi gerejanya yang hadir di dunia agar dapat dengan maksimal dalam melayani seluruh umatnya. Nah, di sini kita dapat lihat sendiri bagaimana cara kerja dari 6 dimensi tersebut. Dalam visi dan misi, setiap pemimpin menyusun beberapa program yang ia anggap relevan bagi jemaat yang dipimpinnya. Dalam pelaksanaannya, setiap program yang diciptakan bukanlah hal yang mudah, sebab akan mengalami lika-liku yang beragam dan tidak semua berjalan dengan mulus. Akan tetapi, setiap pelaksanaan yang dilakukan harus mampu memberikan pertumbuhan, spiritualitas, dan sosial umat Allah. Pelaksanaan yang merupakan salah satu jabatan bagi para setiap pemimpin gereja untuk berhasil dalam pemimpin umatnya. Tak hanya itu, ini juga menjadi salah satu cara bagi para pemimpin untuk menjaga pertumbuhan gereja itu sendiri dalam hemat ketika seluruh program dan visi misi dilaksanakan. Para pemimpin juga harus melaksanakan tugas evaluasi. Setiap program dan kinerja yang merasa strategis pertumbuhan gereja harus dievaluasi. Ini merupakan salah satu tahap yang wajib dilakukan, dan tahap ini adalah bagian dari perencanaan strategis yang mengatur indikasi peningkatan tujuan pelayanan dalam konteks pertumbuhan gereja. Simpson Hutaluk mengutip dari Roll 2018 mendefinisikan evaluasi sebagai penempatan nilai atau penentuan nilai. Proses penentuan banyak nilai yang ditambahkan dan aktivitas oleh program. Indeks pengukuran atau hal ini diletakkan pada tujuan dan pertumbuhan gereja melalui strategi yang dibagi menjadi beberapa bagian di setiap program yang sudah dibuat atau direncanakan. Nah, di sini dapat kita lihat sendiri adanya evaluasi. Dalam bertumbuh, gereja bertujuan untuk mengklarifikasi kinerja yang telah mengalami kegagalan dan keberhasilan dari implementasi program dalam perencanaan strategis. Kegagalan dan keberhasilan dari implementasi program dapat perencanaan strategis. Hutaguluk menekankan bahwa
Evaluasi yang baik adalah tidak berfokus pada kegagalan, tetapi menitik beratkan pada perbaikan pelayanan untuk menuju pertumbuhan gereja di dalamnya. Oleh sebab itu, tujuan akhir ini dari setiap evaluasi yang ada pencipta perencanaan, perbaikan seluruh kinerja program dan efektifnya, serta tim pelaksanaan yang ada di dalam program itu sendiri. Nah, dari keenam dimensi, saya akan memberikan satu kesimpulan atau relasi teologi dari keenam dimensi tersebut. Nah, berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa 3 dimensi atau sisi Alkitab, teologi, dan doktrin merupakan 3 hal yang saling berkaitan dengan agama Kristen, khususnya di dalam dunia pelayanan. Selain berkaitan, ketiganya juga mempunyai tujuan yang sama, yakni mampu membuat semua umat Kristen memahami secara jelas dan nyata tentang bagaimana wujud pelayanan yang kontekstual di zaman bagi seluruh umat Kristen dan melayani umat yang ada dalamnya. Nah, manajemen dalam gereja dan kekristenan merupakan suatu proses yang diciptakan oleh manusia untuk membantu mereka melipat gandakan kemampuan dirinya dan mencapai sebuah tujuan positif. Dalam pembentukannya, sekelompok orang dituntut untuk lebih dahulu mengenali dan membenahi karakter dirinya masing-masing menjadi bijak dan positif. Lalu kemudian disusul dengan menciptakan struktur dengan maksud bahwa dalam membuat dan menerapkan sebuah manajemen gereja, seorang atau sekelompok orang yang telah dipercaya menjadi pelayan gereja harus terlebih dahulu mempunyai kesadaran diri untuk dapat berkomitmen dan melakukan seluruh tanggung jawab. Berdasarkan paragraf di atas, maka pola kepemimpinan yang ada diterapkan bahwa kepemimpinan umat Allah di dalam gereja juga harus relevan dengan maksud bahwa gaya kepemimpinan digunakan menjadikan Alkitab sebagai dasar dalam menerapkan sebagian struktur dan cara kepemimpinan serta melayani para umat gereja. Gaya kepemimpinan yang dianggap relevan untuk digunakan adalah gaya kepemimpinan roh dan gaya kepemimpinan sahabat. Semua ini dikarenakan kedua gaya tersebut secara penuh membuat para pemimpin sadar bahwa tugas dan tanggung jawab yang dilakukan secara langsung untuk memuliakan dan menyenangkan Allah. Budaya organisasi gereja merupakan kumpulan perangkat sistem nilai-nilai, keyakinan yang ada guna membantu gereja mewujudkan visi dan misi di dunia. Dalam pembentukannya, setiap gereja yang ada tidak dapat melepaskan diri dari budaya gereja, di mana di dalamnya tepat harus membawa teguh-teguh nilai Kristiani dan tetap berlandas pada kitab suci. Tujuannya agar budaya organisasi yang diciptakan serta nyata dapat membuat umatnya menjalankan kehidupan bergereja sesuai dengan kehendaknya. Pemimpin yang transformatif sangatlah dibutuhkan dalam menciptakan dan memimpin budaya organisasi gereja dan budaya gereja yang positif. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa di area sekarang terdapat banyak para pemimpin gereja atau pendeta yang menggunakan posisinya untuk kepentingan pribadi, bukan hal komunal. Hal ini menjadi cermin bagi setiap orang yang sedang atau ingin menjadi seorang pemimpin gereja, yakni mampu menciptakan bahwa organisasi dan budaya gereja yang positif dan berbentuk demi kemuliaan Allah di dalam dunia ini. Dalam setiap program pertumbuhan gereja yang diciptakan berdasarkan visi dan misi, setiap gereja harus melakukan evaluasi. Evaluasi adalah salah satu tahap yang wajib dilakukan guna mengklarifikasi dan menganalisis keberhasilan dan kegagalan setiap program yang diciptakan serta dilakukan. Selain itu, dasar evaluasi yang dimaksud adalah kemajuan program dalam seperangkat strategi dan dampaknya terhadap pertumbuhan para anggota jemaat. Tak hanya itu, evaluasi juga membutuhkan desain instrumen dan penilaian yang dapat memberikan data pada waktu yang dapat dievaluasi.
Tidak ada satupun gereja yang hadir di dunia ini, khususnya di Indonesia, yang sekalipun mempunyai visi misi dan program. Oleh sebab itu mustahil rasanya bila para pemimpin tidak mempunyai visi misi atau tidak melakukan tahap evaluasi baik pada program pertumbuhan dan kinerja gereja. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa tahap evaluasi kinerja gereja menjadi salah satu jembatan bagi setiap pemimpin dan pelayan gereja untuk mewawaskan diri. Tujuannya agar amanat agung Allah dalam pelayanan pada umatnya dapat tetap berhasil diwujudkan di tengah keberagaman dan kepemimpinan atau kepemilikan dunia saat ini. Nah, sekian penjelasan singkat dari 6 dimensi tersebut dan juga berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang saya ambil dari 6 dimensi tersebut. Nah, saya berharap video kali ini dapat membantu teman-teman semua dalam melakukan tugas ataupun membantu pelayanan di gereja masing-masing untuk menerapkan gereja-gereja ke gereja yang baru atau ke gereja-gereja administrasi gereja baru. Nah, untuk itu videonya sampai di sini, saya akhiri sampai di sini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati dan selamat malam. Terima kasih semuanya atas dukungannya.